Oke, kita kita mulai saja ya. Kebetulan ini saya lagi sapar ini. Mudah-mudahan kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin, syada la ilaha illallah wa la syarikalah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasulullah mabad. Ahlan wa sahlan kepada para Mas Santri Mahad Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah, Mahad Imam Bukhari membuka kelas ilmu mantik ya. Ini mungkin kelas yang keberapa ya? Mungkin sekitar kelas yang ke-9 ya. Alhamdulillah kami mengadakan berbagai macam kursus dari mulai ilmu waris, kemudian juga ilmu falak, kemudian juga ada ilmu kristologi, ilmu usul fikih, ilmu hadis, ilmu tarikh hadis, kemudian juga ada ilmu durusul lugah, bahasa Arab, ya. Kemudian juga ada kelas baca kitab, ya, baca kitab. Insya Allah juga nanti ini sedang dicari mudarisnya, khusus untuk Sirah Nabawiyah dan juga untuk sejarah peradaban Islam insya Allah nanti. Hadirin rahimakumullah, perkenalkan nama saya Ginanjar Nugraha. Saya sebagai Mudir Mahad Imam Al-Bukhari. Pendidikan saya di hukum keluarga S2, kemudian S3 juga hukum keluarga. Lagi disertasi, cuman belum tamat-tamat ya. Kemudian juga kalau aktif, sebetulnya di organisasi Persis ya. Masuk di Dewan Ulamanya juga, di Dewan Hizbah. Sebagai Ketua Penguatan Metodologi dan Kaderisasi. Tapi insya Allah Mahad Imam Al-Bukhari ini Mahad yang berdiri di atas semua golongan ya. Itu artinya bahwa kami tidak ke salafi, kemudian tidak ke aswaja, kemudian jadi concern kami ini hanya kepada ilmu alat saja. Jadi kami tidak membicarakan sesuatu yang ikhtilaf. Kalaupun ikhtilaf mungkin dibicarakan secara manhaji saja. Itu. Alhamdulillah. Di ini sudah berdiri Mahad ini sekitar 6 tahun ya, alhamdulillah. Kemudian kami juga membuat Mahad online ini sekitar sudah hampir 3 tahun nih. Mahad online ini alhamdulillah. Sekarang yang terdata untuk para peserta itu hampir semua total itu ada sekitar hampir 400 santri ya. 400 mas santri dari berbagai wilayah seluruh Indonesia ya, hampir seluruh Indonesia. Kemudian juga ada dari yang luar negeri. Ada dari Malaysia, ada dari Saudi juga, kemudian ada yang dari Mesir juga ya. Kemudian kalau nggak salah kemarin juga ada yang mau daftar dari Timor Leste juga. Jadi memang ini sudah go internasional juga Mahad Imam Al-Bukhari ini. Jadi prinsip kami adalah sebagaimana di tagline, jadi berpikir manhaji, kemudian juga bersikap insaf ya. Berpikir manhaji di sini adalah berpikir secara metodologis, berpikir secara ilmu alat, berpikir secara manhaji, berpikir secara metodologis ya, apapun. Apakah terkait dengan ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan lain sebagainya. Jadi kalau diibaratkan ini seperti helikopter view ya. Jadi selalu mencari alasan kenapa A, kenapa B, kenapa C gitu. Apa metodologinya? Nah, ini salah satu karakter daripada Mahasantri Mahdi Imam Al-Bukhari. Nanti karakter berpikirnya adalah karakter manhaji. Kemudian yang kedua adalah bersikap insaf. Insaf ini di sini dalam arti bahwa kita ini bersifat pertengahan. Kemudian juga cinta terhadap kebenaran dari siapapun ya. Itu. Kemudian juga tentu berusaha menghindar daripada fanatisme ya. Apakah fanatisme terhadap diri sendiri pribadi ya, khususnya keyakinan-keyakinan yang memang tidak didasari berdasarkan ilmu. Nah, itu dihindari. Kalau kita insaf, kita dapat menerima kebenaran dari siapapun ya, kata dari lawan bicara kita. Karena kita lebih mencintai kebenaran ya. Itu tentu saja. Hadirin rahimakumullah, untuk kegiatan Mahdi Imam Al-Bukhari ini silakan. Bagi yang mau ikut kelas lain ya, ada kelas waris, ada kelas tahsin juga, ada kelas ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir ya. Itu. Kemudian juga nanti yang akan dibuka insya Allah kelas baca kitab 3, kemudian ada juga kelas Durusul Lugah. Kemudian juga sekarang yang lagi dibuka itu Durusul Lugah khusus ahwat juga ada. Barangkali istrinya mau belajar ya, atau anaknya mau belajar tentang ilmu bahasa Arab ya selama 1 tahun, insya Allah difasilitasi di Mahdi Imam Al-Bukhari ini. Kemudian juga kalau di Mahdi Imam Al-Bukhari ini pertama sifat tadi manhaji, kemudian juga metode peta ya, metode peta artinya metodologis, sistematik, kemudian juga banyak praktik. Nah nanti juga insya Allah saat ramat juga diarahkan supaya nanti banyak praktik terkait dengan wakiiyah ya,
terkait dengan ilmu mantik ini. Kemudian dihubungkan juga dengan ilmu yang lain tentu saja. Kemudian yang keempat ini adalah metode kunci, artinya bahwa kunci-kunci yang diajarkan adalah kunci-kuncinya, ya. Jadi lebih kepada proses bukan kepada hasil. Termasuk juga kalau belajar usul fikih nanti lebih banyak kepada proses bukan kepada hasil fikih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf, saya jika kurang maksimal ya. Saya sudah lapar ini di daerah Tasikmalaya menuju Bandung. Mohon untuk kepada para peserta untuk mematikan atau memute semua mikrofonnya, ya, supaya tidak mengganggu aktivitas KBM nantinya, ya, tidak mengganggu aktivitas KBM. Ustaz Rahmat sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah sudah siap. Ya, silakan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Rahmat. Falyatafadhal Ustaz. Ya, masykur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ya, sebelumnya untuk Bapak Ibu boleh sekiranya yang tidak berhalangan untuk membuka kamera supaya on cam seperti itu. Baik. Sebelumnya Bapak Ibu izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Amin. Ya, saya pada saat ini berdomisili di Bogor. Daripada latar pendidikan, saya lulus daripada Universitas Al-Azhar Kairo tahun 2023. Ya, mengambil jurusan Akidah Filsafat, Bapak Ibu, di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Ya, pada kesempatan kali ini kita ucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang luar biasa ini dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita curahkan dan limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia daripada zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Kemudian kepada Ma'had Imam Bukhari selaku penyelenggara daripada daurah ilmiah, ya, daurah ilmiah yang pada saat ini kita sedang geluti dalam bidang ilmu mantik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas antusiasnya, partisipasinya dalam mengikuti daurah ilmiah ini. Oke. Baik, untuk pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, mungkin kita akan masuk ke dalam muqaddimah seperti itu. Muqaddimah daripada ilmu mantik itu sendiri. Baik, bagi yang ada hajat untuk tidak bisa membuka kamera, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kita akan masuk ke muqaddimah daripada ilmu mantik itu sendiri. Dan saya akan sedikit memaparkan metode pembelajaran kita dari pertemuan pertama ini sampai nanti selesai insya Allah, bismillah, kita akan memakai metode talaki Bapak Ibu. Ya, jadi metode pembelajarannya kita menggunakan kitab, yaitu Matan Sulam. Ya, jadi di banyak di ilmu keislaman itu ada yang istilahnya matan atau mukhtasar atau ringkasan seperti itu daripada
eh, fan ilmu tersebut atau bidang ilmu tersebut. Yang paling masyhur contohnya seperti matan jurumiyah ya, al-ajurumiyah. Nah, matan jurumiyah ini adalah sebuah ringkasan Bapak Ibu ya. Sebuah ringkasan materi daripada ilmu nahwu. Ya, ini di ilmu nahwu ada matan jurumiyah. Ya, kemudian di ilmu sorof ada matan bina. Ya, tentang atau membahas daripada ringkasan ilmu sorof. Dan begitupun di banyak sekali bidang ilmu. Begitupun di ilmu mantik Bapak Ibu. Ya, ada juga mukhtasar atau ringkasan gitu yang kita sebut seperti matan sulam. Ya, apa itu matan sulam? Kenapa dinamakan sulam gitu kan? Nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, jadi untuk pendekatan atau metode yang kita gunakan di pembelajaran mantik pada kali ini yaitu dengan mengacu kepada matan sulam. Ya, matan sulam. Yang di mana matan sulam ini sangat masyhur Bapak Ibu di kalangan para ulama modern dan mutakhirin seperti itu sangat masyhur. Ya, baik. Sekilas tentang metode yang akan kita gunakan nanti. Jadi kita akan mengacu kepada matan tersebut. Kemudian, daripada ilmu mantik itu sendiri mungkin belum populer, mungkin di telinga awam seperti itu. Apa itu ilmu mantik? Mungkin ketika orang awam mendengar pun juga tidak terbesit apapun seperti itu ya. Apa itu ilmu mantik? Mungkin tidak terbesit satu atau dua makna daripada kalimat itu. Ya, daripada ilmu mantik sendiri itu, saya akan menerangkan sejarahnya dulu nih Bapak Ibu, supaya kita tahu alur ceritanya. Gimana ceritanya terbentuknya ilmu mantik ini. Ya, pada awalnya Bapak Ibu, pada awalnya semua ilmu yang ada di dunia ini, terlepas itu ialah ilmu Islamiyah, wala ilmu akli, wala ilmu nakli, wala ilmu lugoh, semua ilmu yang ada di dunia ini, itu ada atau diciptakan karena adanya sebuah permasalahan. Ya, mengacu kepada dunia ilmu keislaman, ya, kalau kita bisa bilang di dunia Islam sendiri ilmu yang paling pertama muncul itu ilmu apa sih gitu? Apakah dari zaman Nabi itu sudah ada ilmu tafsir? Apakah sudah ada ilmu nahwu seperti itu? Nah, kita agak mundur sedikit, ya. Jadi setelah tadi saya katakan semua ilmu yang ada pada saat ini ialah rumusan, ya, atau eh, sebuah solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Ya, di dunia keislaman sendiri, ilmu, mohon maaf untuk bisa mematikan mic terlebih dahulu supaya menjaga kondusivitas daripada pembelajaran. Jadi dunia ilmu keislaman sendiri yang paling pertama muncul ialah ilmu kiroat. Ya, mohon maaf Bapak, Ibu untuk mematikan mic terlebih dahulu supaya menjaga kenyamanan peserta yang lain. Baik, terima kasih. Nah, ilmu yang pertama muncul ialah ilmu kiroat, Bapak Ibu, atau ilmu bacaan. Ya. Jadi ketika tidak ada permasalahan seperti halnya masalah fikih, ya, masalah tafsir, itu belum duluan muncul Bapak Ibu ketika ada zaman Nabi gitu kan. Ketika Nabi masih ada, tidak serta-merta langsung muncul itu ilmu fikih, langsung muncul itu ilmu tafsir, tidak. Ya, karena apa? Belum ada ilmu tersebut karena belum menemukan sebuah permasalahan di bidang tersebut. Karena masih ada baginda Nabi ketika ada permasalahan para sahabat atau kebingungan segera bertanya kepada Nabi seperti itu. Nah, kemudian setelah beberapa saat Nabi meninggalkan dunia, intaqala ila rafiil a'la seperti itu, baru mulai ada sebuah permasalahan yaitu di kiroat atau bacaan daripada Al-Quran. Ya, karena berbeda-bedanya orang Muslim daripada latar belakang jinsiyah atau negara seperti itu. Ada yang dari luar Arab juga gitu kan setelah berkembangnya Islam itu menjadikan riwayat itu berbeda-beda. Nah, kemudian barulah muncul ilmu riwayat itu yang dimaksudkan yaitu supaya jelas, oh, riwayat yang betul adalah seperti ini. Makanya nanti dikenal ada yang istilahnya kiroah asyarah, ya, ada yang kiroah sabah, ada juga kiroah
arba'ata asyar, imma nanti ada kiroah yang syadzah atau yang selanjutnya itu ada di ilmu kiroah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu di dunia keislaman muncul ilmu setelahnya itu ilmu nahwu, ya, atau ilmu linguistik lah gitu, seperti padanan katanya seperti itu. Karena apa ada ilmu nahwu ini? Lagi-lagi karena ada permasalahan, ya, ada sebuah permasalahan yang ada. Ya, karena bahasa Arab ini memang khusus di Jazirah Arab, ya, dan tidak ada kaidah sebelumnya karena memang bahasa Arab itu ya murninya memang ada di Arab. Kemudian ketika pada zaman tertentu Islam mulai menyebar seperti itu, akhirnya banyak bangsa ajam, ya, atau ajam itu bisa dibilang di luar Arab, bangsa non Arab itu bisa disebut bangsa ajam. Nah, itu tidak bisa atau tidak mampu berbahasa Arab, kemudian mempelajari dan pasti menemukan kesulitan-kesulitan. Sampai akhirnya menemukan sebuah permasalahan. Akhirnya di suatu zaman dibentuklah sebuah upaya seperti itu untuk menyebarkan ilmu nahwu atau mengajarkan daripada ilmu gramatikal bahasa Arab. Lagi-lagi karena ada sebuah permasalahan. Ya, sedikit kita memberikan contoh daripada ilmu-ilmu tersebut. Begitupun ilmu mantik, Bapak Ibu. Ya, begitupun ilmu mantik itu pun ada karena sebuah permasalahan. Nah, kemudian yang harus kita ketahui, ilmu mantik telah ada, Bapak Ibu, jauh sebelum bangsa Islam muncul atau jauh sebelum turunnya Al-Quran ke dunia ini. Ya, jadi ilmu mantik atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia ialah ilmu logika gitu, ilmu akal, itu sudah ada pada zaman-zaman yang lebih dulu, yaitu tepatnya pada bangsa Yunani berkuasa, zaman-zaman daripada Aristoteles seperti itu, Bapak Ibu. Yang dimana pada saat itu ya manusia itu sedang digemparkan dengan yang namanya retorika berpikir, ya, sedang dihebohkan begitulah dengan retorika-retorika. Dan lagi-lagi pada saat itu ada sebuah permasalahan, yaitu datangnya atau maraknya eh, penyesatan atau doktrinasi daripada bangsa sofis, ya, atau kaum sofis, atau bisa kita bilang di bahasa Arab itu sufastoiyun gitu ya, sufastoiyun, yang mana mereka ini mengacaukan pola pikir yang betul gitu, ya. dia dia orang yang pintar, memang sebuah kaum yang pintar nih, kaum sofis ini, cuman untuk tujuan tertentu ia masukkan tuh ke apa namanya kesalahan-kesalahan dalam corak berpikir masyarakat pada saat itu, gunanya untuk menghancurkan gitu, gunanya untuk eh, tujuan-tujuan yang buruk seperti itu. Maka seorang yang bijak, ya, Al-Arif bisa kita bilang, yaitu Aristoteles pada saat itu, seorang pemikir, menentang daripada gerakan bangsa sofis ini. Ya, maka dibentuklah oleh Aristoteles ini kaidah-kaidah berpikir supaya menjaga masyarakat ini daripada kesalahan dalam berpikir. Ya, kemudian setelah berkembang pesat di Yunani, begitu, turun-temurun terus ke muridnya Aristoteles, yaitu Plato. Begitupun masih terus ada pergolakan daripada bangsa Sofis atau kaum Sofis tadi dengan Plato, begitupun turun ke muridnya lagi, ya, Sokrates, terus turun-temurun seperti itu. Sampai akhirnya di dunia keislaman sendiri baru masuk ilmu mantik, itu baru diketahui oleh umat muslim atau baru adanya penterjemahan daripada ilmu mantik atau ilmu logika ini di era dinasti Abbasiyah. Ya, di dinasti Abbasiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada masa dinasti Abbasiyah ini, karena memang fokus umat Islam yang tadinya banyak terpecah belah kepada perluasan wilayah, ya, konflik internal umat Islam. Nah, pada zaman Abbasiyah ini sudah mulai mereda. Ya, jadi fokus umat Islam itu ya lebih fokus kepada ilmu pengetahuan. Ya, bukan maksudnya menyatakan bahwa masa sebelumnya ialah tidak fokus ke ilmu pengetahuan, tapi karena eh,
redanya gitu ya, masifnya daripada peperangan, konflik internal pada zaman-zaman sebelumnya, itu sedikit banyak mengabaikan fokus umat muslim kepada ilmu pengetahuan. Nah, puncaknya ialah pada dinasti Abbasiyah. Ya, dinasti Abbasiyah. Ya, ada yang bilang ketika masa Khalifah Al-Ma'mun. Ya, ada yang bilang juga dimulai daripada masa Khalifah Al-Mansur. Atau ada juga yang bilang pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang dimana mengutus daripada orang umat Muslim ini pergi ke daerah Yunani, atau di bahasa Arab dikenal dengan istilah Yunan, ila baladil Yunan, kepada bangsa Yunani. Yaitu apa? Untuk mengambil buku-buku, buku-buku pengetahuan yang memuat daripada ilmu-ilmu mantik itu sendiri. Ya, kemudian diambillah beberapa literasi atau manuskrip begitu daripada ilmu mantik ini dan diterjemahkan secara masif di dinasti Abbasiyah pada saat itu. Maka pada saat itu mulailah masuk ilmu-ilmu mantik, mulai masuk ke dunia keislaman, dan lahirlah banyak filsuf ya Bapak Ibu daripada peristiwa ini. Di antaranya ada Ibnu Sina, Al-Farabi, nah, Ibnu Rushd. Nah, para cendekiawan Muslim ini mungkin di kalangan Muslim awam Indonesia dan lainnya mungkin dikenal sebagai tokoh umat Islam seperti itu, atau cendekiawan Muslim. Tapi lebih spesifik bisa kita katakan beliau-beliau ialah para filsuf Muslim seperti itu, Bapak Ibu. Falasifah al-Muslimun itu orang-orang ahli filsafat daripada golongan Muslim seperti itu. Yang paling tenar itu adalah Ibnu Sina, ya, ada Al-Farabi, ada Ibnu Rushd. Nah, kemudian lahirlah terus berkembang daripada eh, keilmuan ini seperti itu. Sampai akhirnya juga Imam Al-Ghazali ya pada masa itu juga mempelajari daripada ilmu mantik tersebut. Ya, beliau mempelajari daripada kitabnya Ibnu Sina yaitu kitab Asy-Syifa. Nah, beliau mempelajari kitab Asy-Syifa itu yang membahas tentang kaidah berpikir seperti itu. Walaupun nanti Imam Al-Ghazali banyak berselisih pendapat begitu dengan para filsuf-filsuf sebelumnya, banyak berselisih pendapat. Yang dimana dalam sebuah ilmu mantik ini menyangkut 3 aspek besar, Bapak Ibu. Ya, jadi di ilmu mantik ini menyangkut 3 aspek besar. Yang pertama ialah tentang uluhiyah atau ilahiyah seperti itu. Ya. Yang kedua, aspek tabi'iyah. Dan yang ketiga, aspek ar-riyadiyah. Nah, pada aspek yang pertama, aspek ilahiyah, nah maka pada aspek yang ini, Imam Al-Ghazali itu menentang semua ya pemikiran para filsuf mengenai konsep ketuhanan. Ya, ilahiyah ialah konsep ketuhanan. Ya. Bukan menentang Tuhan, maksudnya bukan meniadakan Tuhan itu, cuman para filsuf ya, para filsuf terdahulu itu memahami adanya Tuhan itu dengan cara yang salah menurut Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi pada aspek ini, aspek ilahiyah itu ditentang, seluruhnya ditentang karena tidak sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Muslim, yaitu bersandar kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian di aspek yang kedua, aspek at-tabi'iyah, yaitu lebih ke istilahnya sains seperti itu ya, ya tentang manusia, tentang alam semesta seperti itu. Nah, pada aspek ini tidak sepenuhnya Imam Al-Ghazali setuju ya, atau istilahnya tidak diambil semuanya, tapi tidak pula dibuang semuanya. Jadi ada beberapa pembahasan yang disetujui atau bisa kita bilang diambil seperti itu pemahaman daripada para filsuf ini dan sebagiannya ditinggalkan. Nah, kemudian aspek yang ketiga ialah aspek aryadiyah. Ya, aryadiyah ini adalah uh, bilangan pasti gitu ya, eksak, atau seperti bisa kita katakan ilmu matematika seperti itulah. Itu adalah bagian dari aryadiyah itu.
Ya, kalau di bidang yang ketiga ini semuanya diambil karena tidak ada istilahnya kekeliruan lah atau hal yang menyimpang yang di luar daripada keyakinan umat muslim di bidang Ar-Riyadhiyah ini. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kira-kira eh, cerita atau sejarah Bapak Ibu bagaimana terciptanya ilmu mantik ya dari awalnya ada perselisihan para kaum sofis dan filsuf yaitu Aristoteles begitu sampai akhirnya umat muslim sendiri yang gencar gitu mengambil ilmu tersebut dan menerjemahkan kemudian mengajarkannya kepada umat muslim. Walaupun tadi ya ada beberapa aspek yang diambil daripada kajian ilmu filsafat ini gitu. Nah, ada juga yang dibuang seperti tadi aspek ilahiyah seperti itu. Ya dan juga masyhur gitu ya Bapak Ibu. Gangguan Kiai. Ya, maaf, ada yang bisa dibantu? Ya, baik. Ya, bahkan masyhur Bapak Ibu gitu ya, para filsuf ini berbantah-bantah seperti itu. Karena ada ketidaksetujuan di sebuah bidang gitu, akhirnya membantah para filsuf yang lain. Ya, tidak lain tidak bukan tujuan mereka ialah untuk inkisyaf atau menyingkap daripada al-ma'rifah, sebuah pengetahuan gitu. Itulah intinya. Nah, dan kemudian kita sudah mengetahui seperti itu sejarahnya ilmu mantik, dari mana ilmu mantik ini berasal dan motifnya apa nih ilmu mantik ini disusun gitu. Ya, jadi Bapak Ibu saya tekankan sekali lagi ilmu mantik ini tidak berasal serta-merta dari kaum muslim. Memang faktanya seperti itu. Jadi ilmu mantik ini memang sudah berkembang pesat jauh sebelum adanya umat muslim. Ya, kemudian diadopsi oleh umat muslim karena memang tidak adanya kekeliruan di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian apakah ini menjadi sebuah kecacatan atau sebuah kekurangan bagi umat muslim gitu untuk mempelajari ilmu ini? Jelas tidak Bapak Ibu ya. Jelas tidak. Apalagi untuk seorang tolib ya atau seorang pencari ilmu seperti itu. Ilmu ini akan sangat dibutuhkan ya. Ilmu ini akan sangat dibutuhkan karena apa? Karena ilmu ini itu adalah sebuah ilmu alat ya. Seyogyanya sebuah alat tidak ada hukum pada alat seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita ulas balik seperti misalkan pisau, apakah pisau itu hukumnya baik atau buruk? Nah, lagi-lagi sebuah alat tidak menyimpan hukum seperti itu. Ya, pisau bisa menjadi buruk ketika kita gunakan untuk melukai orang, begitupun pisau bisa menjadi baik ketika kita gunakan untuk memasak. Begitupun ilmu alat. Ya, jadi sangat membantu untuk perjalanan keilmuan seorang penuntut ilmu. Sebagaimana ilmu-ilmu alat yang lain, seperti ilmu nahwu, sorof, balagoh, dan lain-lain. Baik. Kemudian urgensi daripada ilmu mantik ini nanti akan kita paparkan selanjutnya lewat eh, ta'arif gitu ya daripada ilmu mantik. Sebelumnya Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan daripada perjalanan sejarah ilmu mantik yang tadi sudah saya paparkan. Boleh langsung eh, open mic seperti itu. Ya, baik. Sekarang kita akan membahas apa itu ilmu mantik menurut para ulama dan para cendekiawan. Eh, baik. Yaquluna fi ta'rifi ilmil mantik lihasabi ghayatihi wa samratihi. Ya, jadi para ulama itu
menyampaikan definisi daripada ilmu mantik ialah ilmun ta'simu mura'atuhu az-zihna 'anil khata'i fil fikri. Ya, saya izin untuk tuliskan di papan tulis. Terlihat ya Bapak Ibu ya tulisannya? Terlihat Ustaz. Ya, syukran. Belum kelihatan Ustaz. Ya, Belum mungkin kelihatan bisa, tulisan. Belum. Saya sudah Ustaz. ya mungkin bisa dicek ya Bapak. Ini saya ada share screen gitu ya, share papan tulis lewat Zoom-nya. Ya, untuk yang lain sebisa mungkin untuk tidak ikut mencoret ya, untuk tidak mencoret, ikut mencoret di papan tulis karena eh, akan sangat mengganggu seperti itu daripada proses pembelajaran. Cukup lihat saja Bapak Ibu ya daripada papan tulisnya. Ya, di sini para ulama mengatakan ilmu mantik ialah ilmun ta'simu mura'atuhu az-zihna anil khoto'i fil fikri. Yaitu sebuah ilmu yang menjaga ya daripada pola pikir kita atau pola akal kita seperti itu daripada kesalahan dalam berpikir. Ya, atau bisa dipahami ilmu mantik adalah ilmu yang menjaga kita daripada kesalahan dalam berpikir. Ya, jadi yang jadi titik tekan di sini Bapak Ibu mungkin boleh lebih fokus ke papan tulis seperti itu. Ilmun ta'simu muratuhu az-zihna. Ya, di sini ada az-zihn. Menjaga az-zihn. Ya, ini akan kita sedikit bahas. Az-zihn ini di sini padanan katanya apa nih kira-kira yang cocok seperti itu? Apakah az-zihn di sini adalah otak, menjaga otak kita? Az-zihn di sini adalah apakah adalah kepala? Nah, daripada ungkapan Syekh Husam Ar-Ramadan ya, Syekh saya sendiri, guru saya sendiri di Mesir, Syekh Husam Ramadan mengatakan yaitu az-zihn ialah kuwah akliyah. Ya, yang dimaksud daripada az-zihn ialah kuwah akliyah. Ai kuwah fikriyah. Ya. Jadi az-zihn itu ialah sebuah potensi berpikir. Ya. Sebuah potensi untuk berpikir nalar. Betul, bisa. Padanan kata yang cocok adalah nalar dalam bahasa Indonesia seperti itu. Cuman kadang beberapa kondisi dipahami az-zihn ialah otak. Nah, menurut saya pribadi ini nanti butuh pembahasan lebih dalam begitu untuk bisa kita simpulkan az-zihn ialah otak. Nah, tapi yang lebih pas di sini ialah nalar atau potensi berpikir seorang manusia. Nah, jadi ilmu ini menjaga apa? Bukan menjaga otak kita yang dia sebagai organ, bukan. Ya, ilmu ini bukan menjaga otak kita sebagai organ, tapi ilmu ini menjaga akal kita, ya, atau potensi kita dalam berpikir atau nalar kita. Ya. Apa nih yang dijaga dari nalar kita ini? Yaitu anil khoto'i fil fikri. Ya, anil khoto'i fil fikri. Daripada sebuah kesalahan, ya, kesesatan atau semacam yang sepadan dengan itu dalam berpikir. Nah, kemudian berpikir sendiri di sini fil fikri gitu. Kalau kita misalkan
pahami seperti itu daripada terjemahan letterlock. Fil fikri berarti dalam berpikir. Berpikir itu kan juga dalam bahasa Indonesia ialah serapan dari bahasa Arab seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, maka perlu ada sedikit elaborasi di sini. Al-fikru itu apa sih sebenarnya gitu? Apakah setiap kita membayangkan sesuatu itu pasti berpikir? Nah, sedikit kita ulas di sini Bapak Ibu. Ya, dalam dunia ilmu akal ya atau bisa disebut ilmu akli seperti itu, al-fikru ialah ya al-fikru sendiri ialah tartibul umuril ma'lumati litawassuli ila amrin majhuli. Ya, jadi berpikir itu pun juga punya definisi begitu Bapak Ibu dalam sebuah ilmu mantik seperti itu ya, punya definisi. Bukan seakan-akan eh, langsung kita simpulkan berpikir ialah ya udah berpikir aja, mengingat atau apa namanya terbesit atau apapun itu tidak. Tapi pada kaidahnya berpikir ialah tartibul umuril maklumati litawassuli ila amrin majhuli. Seperti itu. Nah, maksudnya apa seperti itu Bapak Ibu? Tartibul umuril maklumat ialah menertibkan atau mengatur, ya, menyusun. Umur umur maklumat ialah sebuah pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya gitu. Litawassuli ila amrin majhul. Supaya nanti kita sampai kepada pemahaman yang kita masih belum tahu nih. Ya, amrin majhul ini ialah sesuatu yang kita belum ketahui sebelumnya. Nah, contohnya seperti halnya saat kita tadi membahas ilmu mantik itu apa sih gitu. Nah, ilmu mantik sebelum kita tadi masuk ke pembahasan, ia menjadi objek daripada kajian kita, yaitu hal yang bisa kita bilang amrun majhul. Ya, hal ini masih belum kita ketahui nih, apa nih mantik itu. Nah, kemudian untuk sampai ke pemahaman itu, nah, kita akhirnya apa? Tartibul umuril maklumat. Kita menyusun, menertibkan ya pengetahuan-pengetahuan kita. Dan tadi sudah saya paparkan daripada sejarah ilmu mantik itu, kemudian daripada ta'rif atau definisi para ulama, ya ilmu mantik itu untuk menjaga. Menjaga ini kan kita sudah tahu nih, itu adalah sebuah amrun maklum gitu kan, sebuah hal yang sudah kita ketahui. Oh, menjaga itu ya sebuah pekerjaan atau sebuah apa namanya kegiatan gitulah menjaga. Kemudian azihan, tadi kita sudah tahu azihan itu bisa kita pahami nalar. Nah, dari susunan-susunan pengetahuan ini akhirnya kita sampai ke amrul majhul tadi. Perkara yang tadinya kita tidak ketahui, akhirnya kita ketahui hasil daripada kita menyusun atau menertibkan ya pengetahuan-pengetahuan kita. Itulah definisi dari berpikir, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi definisi dari berpikir ialah menyusun atau menertibkan ya pengetahuan-pengetahuan kita untuk sampai kepada eh, perkara yang masih belum kita ketahui. Kemudian para ulama menyatakan wa syartul fikri wujudul munasabati baina amrin majhulin wa amrin ma'lumin. Nah, jadi syarat daripada berpikir itu yang pertama adanya munasabah. Ya,
Ya, syarat daripada berpikir yang pertama adanya munasabah. Munasabah baina amroini. Munasabah itu apa Bapak Ibu? Munasabah itu ialah keserasian, hubungan, kecocokan ya, antara dua perkara. Yang perkara pertama ialah amrun maklum tadi, pengetahuan-pengetahuan kita. Dan yang kedua ialah amrun majhul, ya, sebuah objek yang tadi masih belum kita ketahui. Harus ada keserasian antara keduanya. Nah, nggak bisa kita apa menggunakan pengetahuan kita yang memang sudah kita ketahui, tapi nanti tidak ada keserasian di situ gitu. Misalkan kita bilang apa itu ilmu mantik? Ilmu mantik itu ialah yang berwarna hijau misalkan. Apa nih? Munasabah di sini apa? Keserasiannya di mana gitu. Nah, tidak ada yang namanya munasabah begitu Bapak Ibu. Nah, maka tidak adanya keserasian ini ya yang menjadikan batal daripada syarat berpikir. Nah, kemudian yang kedua daripada syarat al-fikr di sini ialah la budda min wada'iha bi tariqatin muayyinatin ay muayyanatin ya. Ya, perlunya meletakkan daripada pemahaman-pemahaman kita dengan metode yang betul. Ya, peletakannya ini Bapak Ibu ya, wadahnya ini yang menjadi titik tekan nih gitu. Misalkan ketika kita bilang A adalah B dan B adalah C, maka bisa kita simpulkan A adalah C atau A sama dengan C seperti itu. Nah, ini sebuah apa namanya urutan atau kerangka silogisme yang biasa kita temui seperti itu. Kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, jadi peletakannya jelas seperti itu. Tidak tiba-tiba kalau kita bilang misalkan A sama dengan B sama dengan C, kemudian kita simpulkan A tidak sama dengan C. Nah, ini melahirkan sebuah pemahaman yang salah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah sempurna proses berpikir seseorang, ketika mengolah nalarnya ia sudah sempurna seperti itu, maka barulah sah seseorang itu dikatakan sebagai mufakir gitu ya, atau seorang pemikir. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan menyinggung sedikit di sini eh, ada perbedaan gitu daripada al-fikru wat tazakur. Ya, berpikir dan mengingat itu adalah sebuah kegiatan yang berbeda. Cuman kadang bagi masyarakat awam khususnya disamaratikan kedua hal tersebut, al-fikru wat tazakur. Ya, al-fikru ialah tadi sudah kita paparkan, tartibul umuril ma'lumati litawassuli ila amrin majhul. Sedangkan at-tazakur atau dalam bahasa Indonesia kita biasa kenal dengan mengingat, ya, mengingat itu kadang kita samakan tuh. Mengingat tuh disamakan dengan berpikir. Kadang yang paling biasa kita jumpai itu kadang ketika kita pernah bilang, saya lagi mikirin orang tua saya nih, atau saya lagi mikirin seseorang nih. Nah, padahal dalam kondisi tersebut, dia sebenarnya tidak sedang berpikir, tapi sedang mengingat seperti itu, Bu. Kalau kita acu kepada pemahaman di ilmu ini. Ya, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu untuk tidak ikut mencoret di papan tulis. Terima kasih. Ya, adapun at-tazakur kalau bisa kita tulis di sini. Ustadz boleh bertanya nggak Ustadz? Ya, silakan. Itu
Bitorikoti muayyanati ya Ustaz. Iya, Muayyanati itu artinya apa tadi Ustaz? Tinggalan saya. ya. Bitorikotin muayyanatin ini dengan sebuah metode yang khusus. Muayyanat itu toriko yang khosoh. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Jadi peletakan premis ya, bisa kalau kita bisa bilang itu di ilmu logika itu sebuah premis itu diletakkan di tempat-tempatnya gitu. Nah, kalau kerangkanya sudah betul, maka akan melahirkan konklusi atau natijah yang betul. Ya, tadi kembali ke pembahasan at-tadzakur seperti itu ya. Kadang eh, kita suka bilang saya sedang memikirkan ibu saya seperti itu. Apakah ibu kita adalah sebuah amrun majhul gitu? Apakah kita ini tidak tahu sama sekali tentang ibu kita gitu kan? Kan hal eh, bukan yang seperti itu gitu. Kita sudah jelas tahu ibu kita itu siapa orang tua kita, kemudian di mana, bagaimana kita sudah banyak mengetahui gitu tentang ibu kita. Nah, yang kita lakukan pada saat itu ialah bukan lagi mengumpulkan pengetahuan kita untuk menyingkap hal yang tidak kita ketahui, tapi kita mengumpulkan pengetahuan kita untuk juga sampai kepada amrun maklum juga. Jadi perbedaannya hanya di terakhir. Kalau misalkan al-fikru ialah tartibul umuril ma'lumat li tawassul ila amrin majhul di sini, amrin majhul, maka kalau di tadzakur ya, at- at-tadzakur ialah kepada amrin maklum. Nah, jadi balik kepada ilmu mantik tadi sendiri, pengertiannya ialah ilmun ya ta'simu mura'atuhu az-zihna anil khoto'i fil fikri, yaitu menjaga daripada peran akal atau peran nalar kita, menjaga dari apa? Daripada kesalahan dalam berpikir. Dan tadi sudah kita jelaskan, akal itu maksudnya adalah sebuah potensi berpikir atau nalar, dan berpikir ialah sebuah proses, ya, sebuah proses menertibkan atau meletakkan maklumat-maklumat atau pengetahuan-pengetahuan kita untuk sampai kepada sebuah pengetahuan yang belum diketahui atau bisa kita sebut dengan amrun majhul seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, amrun majhul. Ya, untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya, baik. Saya bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau al-fikru itu untuk memperoleh amrun majhul, lalu tazakur itu untuk mendapatkan amrun maklum, lalu amrun maklum yang seperti apa yang dimaksud? Karena kan tartibul umur yang maklumat juga akan merangkai informasi yang sudah didapatkan untuk mencapai pengetahuan sesuatu yang sudah diketahui. Iya. Nah, apa yang kalau sudah kita ketahui, lalu untuk apa kita menyusun merangkai informasi-informasi yang sudah kita dapatkan? Nah, karena itu Bapak, jadi kembali ke tujuan kita. Memang dari awal itu sebenarnya kita sekedar ingin mengingat. Seperti kita mengenang ibu kita, atau mengenang masa sekolah kita, ya, atau mengenang daripada ya masa-masa yang sudah lampau yang sudah pernah kita alami, entah objeknya adalah seseorang atau tempat atau apapun itu.
Nah, hal tersebut itu sudah kita ketahui sebelumnya seperti itu. Kemudian kita sekedar mengingat lagi, oh ketika kita ada di rumah ini, kemudian kita melihat sebuah benda ini, akhirnya kita mengingat atau kita akhirnya mengetahui, oh iya, di sini ada kenangan ini, di sana ada kenangan ini seperti itu. Nah, dan di sini kan sering dikatakan lagi memikirkan sesuatu gitu, atau lagi mengingat, malas maksudnya sedang memikirkan sesuatu gitu. Nah, yang pada asalnya itu adalah dua hal yang berbeda. Ini hanya saya sekedar menjelaskan begitu, karena eh, jelas berbeda kan daripada at-tadzakur wal fikr itu seperti itu. Jadi bukan untuk menyingkap hal yang tidak kita ketahui gitu. Karena memang pada asalnya kita sudah mengetahui karena sekedar ingin mengingat, ya, ingin apalagi istilahnya memunculkan kembali gitu kan ingatan itu, akhirnya kita mentartib daripada pengetahuan-pengetahuan kita. Seperti itu. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Untuk Bapak Makbullah, apakah sudah cukup jelas, Bapak? Alhamdulillah jelas. Iya, syukran. Ustaz mau bertanya, Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Mohon maaf ini sebelumnya Bapak Ibu, dalam teknis penggunaan Zoom ini ada beberapa hal yang mungkin saya masih belajar. Jadi nanti untuk teknis bertanya mungkin bisa langsung on mic saja dan langsung dipersilakan bertanya. Ya, silakan. Ya, yang pertama Ustaz terkait pemaparan, apakah belum ada PowerPoint-nya Ustaz? Jadi agar hal tersebut juga bisa kita terima dan bisa kita pelajari di lain waktu. Yang pertama, yang kedua ya mungkin lebih memudahkan Ustadz juga gitu Ya, untuk baik. tampilan PowerPoint-nya. Terus Ya. untuk pertanyaan saya, Punten, terkait ilmu mantik, apakah kita fokus kepada pembahasan kepada kalimat dan perkata, atau lebih dikhususkan di dalam memaknai amaliyahnya gitu, Ustaz? Syukran, Ustaz. Ya, baik. Izin menjawab ya Bapak Ibu. Nah, untuk PowerPoint atau PPT seperti itu memang sudah diniatkan untuk membuat sebuah paparan di PowerPoint, cuman karena kendala satu dan lain hal belum cukup sempurna Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan kali ini kita menggunakan papan tulis daripada Zoom meeting terlebih dahulu supaya lebih mempermudah visualisasi seperti itu. Ya, kemudian untuk tadi mohon maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya, Ustaz, terkait ilmu mantik, kita akan membahas terkait kalimat dan perkata yang tertulis, atau membahas pula untuk yang prakteknya, Ustaz? Langsung praktek kayak logikanya, Ustaz. Dan diberikan contoh bahkan implementasinya gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, baik. Afwan. Ya, untuk pembelajaran kita sendiri, nanti kita mengacu kepada matan sulam. Ya, kita membedah per lafaz matan sulam, walaupun tidak begitu dalam. Dan juga nanti kita akan istilahnya melakukan praktek. Ya, kalau tadi kita sadari kan ketika tadi kita membedah al-fikru wa tadzakur, perbedaannya itu kan juga ada sedikit atau ada namanya pengaplikasian itu. Ya, jadi kita mencoba mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari seperti apa al-fikru itu, seperti apa tadzakur itu, azihan itu seperti apa atau bagaimana padanannya begitu. Nanti pun begitu di pelajaran setelahnya gitu. Ketika nanti kita masuk misalkan di mabahisul alfaz begitu. Nanti pasti ada ya, prakteknya pasti ada. Ya karena nanti pembahasan sebuah ilmu itu kan pasti ujungnya adalah untuk dipraktikkan seperti itu. Jadi kalau sekedar hanya menjelaskan daripada lafaz matan sulam saja itu menurut saya tidak tepat seperti itu. Bahkan di matan sulam sendiri pun ada terselip sedikit banyak yang bisa dibilang juga praktik gitu. Jadi di matan sulam juga memang ada sedikit banyak. Tapi nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba praktik juga di setiap pembahasan yang ada begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, syukran, Ustaz. Untuk terakhir, Ustaz, sebagai bahan pertama ya,
Ya, Untuk pertemuan itu kita membahas berapa baris syair atau bait ya, Ustaz? Dalam pertemuan ya. ya, dalam satu pertemuan nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah semua daripada pertemuan kita itu 16 pertemuan. Ya, kalau misalkan diukur secara kasar bisa dibilang satu pertemuan itu bisa lebih dari 10 bait, Ustaz. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Keren, Ustaz. Afwan. Dan lagi-lagi tidak melulu kita saklek atau istilahnya mematok per pertemuan 10 bait. Tidak. Karena apa? Karena nanti akan ada perbedaan seperti itu. Di pembahasan alfaz misalkan butuh eh, waktu yang agak lama untuk menjelaskan karena memang kesulitan yang ada pada materi tersebut atau nanti pada mabahis-mabahis yang lain ketika kita temukan kemudahan dan bisa dipahami dengan mudah, nah nanti akan mempercepat daripada proses pembelajaran seperti itu. Jadi fleksibel dan tidak harus mematok berapa bait, tapi kita bulatkan waktu KBM dalam waktu 2 jam, kurang lebih seperti itu. Baik, Ustaz. Ya. Nah, kemudian kita insya Allah akan masuk ke matannya seperti itu untuk penjelasan seputar apa itu mantik, kegunaannya untuk apa, kemudian sejarahnya datangnya dari mana. Nah, sudah kita singgung dari tadi. Nah, insya Allah kita akan masuk ke muqaddimah kitab. Ya, kalau tadi kita sedikit banyak bicara tentang muqaddimah ilmu mantik sendiri, sekarang kita masuk ke muqaddimah matan atau muqaddimah kitab seperti itu. Ya, Bapak Ibu, apa sudah jelas daripada PDF yang saya share di sini? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Bapak Huduri tolong di silent, Pak. Ya, mohon maaf Bapak, ya untuk di silent supaya menjaga kondusifnya pembelajaran. Baik, ya, kita akan masuk ke matan sulam seperti itu. Ya, matan sulam al-Munawraq seperti itu Bapak Ibu ya. Lil alamati Abi Zaid Abdurrahman bin Muhammad As-Sogir lil Akhdari al-Akhdari. Ya, berikut ialah nama musonif atau pengarang. Ya, yang menuliskan matan ini, ya, pengarangnya ialah Al-Allama Abi Zaid Abdurrahman bin Muhammad As-Sogir al-Akhdari atau biasa kita sebut para thalib menyebutnya ialah Imam Al-Akhdari. Imam Al-Akhdari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Ya, kita sudah masuk daripada muqaddimah kitabnya. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri
li arbabil hija. Ya, bisa diperhatikan di papan tulis seperti itu. Alhamdulillahilladzi qad akhraja ialah segala puji atau pujian kepada Allah alladzi qad akhraja yang telah mengeluarkan atau menampakkan. Di sini bisa kita padankan dengan azhara, alladzi qad azhara, menampakkan atau menyingkap seperti itu. Nata ijal fikri li arbabil hija. Ya, nataij tadi, nah, natijah itu tadi sudah kita singgung sedikit di ta'arif ilmu mantik atau di ta'arif al-fikr sendiri. Kita tartib umur maklumat itu tadi untuk sampai kepada amrun majhul, dan amrun majhul itu ialah nanti menjadi natijah gitu ya. Ya, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nataijal fikri tadi sudah kita ketahui sebuah konklusi seperti itu. Li arbabil hija. Li arbab. Arbab ini ialah jamak daripada rob. Rob ialah sahib. Ya. Wal hija ma'nahu al-aql. Li arbabil hija atau daripada ashabul aqli. Ya. Wa hatta anhum ay wa azala anhum, yaitu azala ialah menghilangkan. Menghilangkan daripada mereka, yaitu ialah ashabul aqli, para kaum yang berakal. Di sini bisa dipadankan katanya seperti itu. Ya. Min sama'il aqli, daripada sama'il aqli. Nah, sama'il aqli di sini ialah ada majas Bapak Ibu, yaitu menyerupakan akal kita ya dengan sama. Sama itu ialah langit. Nah, jadi musonif atau pengarang di sini menyerupakan akal kita itu seperti langit. Apa wajah sabahnya? Apa sisi keserupaannya? Sisi keserupaannya ialah langit itu mempunyai sifat irtifa wal ulu, punya sifat tinggi ya, dan juga wasa ya. Irtifa, ulu atau wasa. Wasa itu adalah luas. Nah, jadi akal kita itu disifati dengan sifatnya langit yang tinggi, agung, dan luas. Kullah hijabin min sahabil jahli. Ya, menghilangkan daripada ashabul akli tadi, menghilangkan daripada orang-orang yang memiliki akal tadi, dari akal mereka ialah kullah hijabin, semua penutup, semua tabir. Min sahabil jahli, ya, daripada kebodohan. Nah, dan kebodohan ini diserupakan oleh musonif ialah seumpama sahab atau awan. Nah, jadi di sini kiasan atau majas yang musonif gunakan sangat beragam begitu. Jadi tadi sudah bilang sama'il aqli, yaitu menyerupakan akal kita itu seumpama sama. Kemudian apa? Al-jahal, kebodohan itu diumpamakan sebagai sahab, awan yang menutupi langit. Nah, jadi dari dua bait di sini, alhamdulillahilladzi qad akhraja, ya, segala puji bagi Tuhan, bagi Allah Maha Esa, yang telah menjelaskan, yang telah mengeluarkan, yang telah menyingkap nata ijal fikri, yaitu hasil daripada olah pikir li ashabil hija, daripada orang-orang yang berakal atau ashabil aql. Wa hatta anhum, dan menyingkirkan atau menghilangkan daripada orang-orang yang berakal tadi, min sama ilakli, dari luasnya atau agungnya akal mereka, kullah hijabin, semua penutup, semua tabir, min sahabil jahli, daripada kebodohan yang diumpamakan seumpama awan. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah, sampai akhirnya badat itu maknanya ialah zoharat atau tampak, sampai tampak bagi mereka, lahum, yaitu marji kepada arbabil hija, syumusul ma'rifah, ya. Syumusul ma'rifah di sini adalah maksudnya ilmu pengetahuan. Ya, lagi-lagi ada majas di situ yang menyerupakan ma'rifah seumpama syumus. Apa itu syumus? Syumus itu adalah jamak daripada syams. Syamsun ialah matahari.
Syumus itu adalah bentuk jamak dari matahari. Jadi bayangkan ma'rifah, ya, sebuah pengetahuan itu diumpamakan sebagai banyaknya matahari yang terang benderang, walaupun bil hakiko atau pada hakikatnya atau fil waqi pada kenyataannya tidak ada ditemukan matahari lebih dari satu begitu ya. Nah, adapun penggunaan kalimat syumus di sini ialah li ta'zim gitu kan, atau jama'uha ta'ziman, dijadikan bentuk jamak sebagai ta'zim untuk menggemborkan lagi atau menampakkan keagungan daripada sebuah pengetahuan begitu. Nah, ro'au mukhaddaratiha munkasifah. Ro'au dan melihat siapa? Itu adalah orang-orang yang berakal tadi. Mukhaddaratiha munkasifah. Mukhaddarat ialah mustatir, itu yang tertutup, yang tersingkap. Munkasifah, akhirnya tersingkap. Nah, jadi di sini masih muqaddimah seperti itu menjelaskan bahwasannya Allah ialah yang menunjukkan sebuah hasil berpikir para orang yang berakal dan menghilangkan daripada mereka, ya, atau daripada akal mereka ialah penutup atau hijab, yaitu sebuah kebodohan, sampai akhirnya tampak atau jelas bagi mereka atau terang benderang bagi mereka daripada pengetahuan atau ma'rifah, wa ra'au mukhaddaratiha munkasifah, dan akhirnya tersingkap, yaitu hal-hal yang tertutup sebelumnya. Nahmaduhu jalla alal in'ami, ya, di sini adalah pujian yang kedua ya. Jadi yang pertama pujiannya itu menggunakan jumlah ismiyah seperti itu daripada isim alhamdulillahilladzi. Di bait keempat memuji musannif dengan jumlah fi'liyah yang digunakan dengan fi'il di situ. Nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Ya, kita memuji kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, alal in'ami daripada nikmat-nikmat, bi ni'matil imani wal islami, yaitu dengan nikmat nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian man khassana bi khairi man qad arsala, yang mana telah mengkhususkan, khassana mengkhususkan kepada kita. Nah, di sini ialah nahnu atau kita, yaitu umat pada saat ini, umat muslim seperti itu, bi khairi man qad arsala, ya, dengan mengutus utusan yang paling mulia, yang paling baik. Wa khairi man hazal maqamatil ula, dan juga yang memiliki derajat yang paling tinggi. Siapa nih kira-kira utusan terbaik dan utusan yang memiliki derajat yang paling tinggi? Ialah Muhammadun sayyidu kulli muktafa, yaitu Sayyidina Muhammad sayyidi kulli muktafa, ya, rajanya atau sayyidnya daripada kulli muktafa ialah muttaba, pengikut daripada agama samawi seperti itu. Al-Arabil Hashimil Al-Mustafa, yaitu Al-Arabil Hashimil Al-Mustafa, di mana Nabi Muhammad ialah orang Arab daripada Bani Hashim yang terpilih. Sallallahu alaihillahu madamal hijab. Salawat beserta salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad, madamal hijab. Madamal hijab di sini artinya ialah sepanjang adanya akal. Ya, ma di sini mazurfiyah gitu, berarti muddata dawamil hijab. Menjadi tidak terputus sampai hari akhir, karena akal manusia akan terus eksis, akan terus ada gitu sampai nanti akhir zaman seperti itu. Di sini adalah banyak kiasan-kiasan daripada musannif menampakkan sisi sastranya seperti itu. Yahudu min bahril ma'ani lujaja, yang mana akal tadi yang sampai akhir zaman itu tetap eksis, yahudu min bahril ma'ani lujaja, yang menyelam. Yahudu bisa diartikan ya ta'ammak, ya, atau menyelam, memasuki, min bahril ma'ani lujaja, kepada lautan makna, ya. Lautan itu kan punya sifat yang dalam, yang agung seperti itu. Selama akal itu masih terus gitu kan menyelam ke dalam lautan makna-makna dan pengetahuan, nah maka salawat kepada Nabi tidak akan pernah terputus seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian wa alihi wa sahbihi zawil huda, dan pula terhadap keluarganya dan para sahabatnya zawil huda, yang memiliki petunjuk atau yang diberkahi petunjuk.
man syubbihu bianjumin pilih tidak. Yang mereka itu diumpamakan atau diserupakan sebagai bintang-bintang, ya, fil ihtida, dalam sebuah petunjuk seperti itu. Nah, dari penggalan bait ini menunjukkan kepada hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, yang mana Nabi pernah berkata, ashabi kan nujumi bi ayihim ihtadaitum. Jadi Nabi sendiri itu menganalogikan atau menyerupakan para sahabatnya itu seperti bintang-bintang yang terus memberi petunjuk. Nah, kan pada zaman dahulu itu kan bintang itu menjadikan seseorang yang bersafar itu kan menjadi tahu nih arah kemana, tahu oh ini arahnya kemana itu dengan melihat bintang-bintang. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menyerupakan atau menganalogikan para sahabatnya itu sebagai bintang-bintang. Kalau kita melihat kepada atau kita mengambil ibrah daripada para sahabat, seperti halnya kita mengambil manfaat dari bintang-bintang saat kita bersafar. Artinya kita akan mendapatkan petunjuk seperti itu. Kemudian wa ba'du fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ya. Wa ba'du fal mantiku lil janani, maka mantik itu lil janani, mantik itu untuk akal kita seperti itu. Nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Nisbahnya atau hubungannya seperti mana halnya nahwu, ya, lil lisani, untuk lisan. Ya, Bapak Ibu tahu, kita mengetahui bersama seperti itu. Nahwu itu menjaga kita daripada salah dalam mengucapkan. Gitu. Kita tidak bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahimu, gitu. Kita tidak bisa mengucapkan hal tersebut karena memang ada kaidah nahwu yang mengatur gitu. Harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun nanti sigoh yang lain. Nah, itu karena ada alasan daripada nahwu yang lain seperti itu. Adapun nahwu ialah untuk menjaga kita benar dalam berucap. Nah, mantik di sini dikatakan seperti halnya nahwu dalam menjaga lisan. Nah, jadi mantik kepada akal kita atau kepada nalar kita itu sama-sama menjaga gitu. Ilmu mantik ini punya kegunaan yaitu untuk menjaga, seperti halnya ilmu nahwu untuk menjaga lisan. Faya simul afkaro an goil khoto, ya. Dan maka menjaga siapa? Mantik tadi, al afkaro yaitu pikiran-pikiran kita. Pikiran berarti langsung kita kembali ke tarif pikir tadi. Berarti menjaga bukan sekedar menjaga pikiran, tapi menjaga tartib umur tadi, tartib umur maklumat di tawassulila amrin majhul tadi. An goyil khoto, daripada kesalahan. Ya, goy di sini ialah muradif Bapak Ibu semuanya. Jadi khoto wal goy itu serupa maknanya. Maksudnya ialah al khoto'ul ladzi qad dolal, ai idofah bayaniyah di sini ya. Jadi menjelaskan khoto itu sendiri, khoto yang dolal atau kesalahan yang menyesatkan. Nah, ilmu mantik menjaga kita daripada itu. Wa an daqiqil fahmi dan kasiful wa an daqiqil fahmi yaksiful gitu. Dan daripada daqiqil fahmi, pahamnya kita seperti itu, dalamnya pemahaman kita yaksiful gitu, bisa menyingkap sebuah kebodohan seperti itu. Nah, ini faidah-faidah daripada ilmu mantik seperti itu Bapak Ibu. Fahaka min usulihi qawaida. Fahaka ay fakhuz, maka ambillah min usulihi qawaida. Daripada usul-usul atau daripada dobit atau konun daripada ilmu mantik itu, min usulihi, min usulil mantik qawaida, ay qaidah kulliyah atau kaidah universal. Nah, karena semua cabang ilmu itu Bapak Ibu memiliki kaidah universal. Ya. Nggak ada istilahnya sebuah ilmu itu dia kaidahnya tidak universal, seperti halnya di nahwu kullu fa'ilin marfu. Nah, ini kan berarti berlaku kepada setiap fa'il. Nah, jadi ini disebut kaidah universal. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Maka ambillah daripada mantik itu konun atau usul, ya, qawaida yang nanti menjadi kaidah kulliyah. Tajma'u min fununihi qawaida.
yang nanti daripada qawaid tadi, kaidah-kaidah kuliah tadi, tajma'u min fununi'i fawaida. Nah, kita bisa mengambil daripada kaidah-kaidah tadi fawaida, banyak daripada faidah atau manfaat-manfaat. Nah, kemudian sammaituhu bisulamil munawraqi. Ya, sammaituhu bisulamil munawraqi. Maka aku menamainya, ya, sammaituhu maka aku menamainya. Siapa yang berkata? Ialah musannif. Ya, musannif menamainya, atau menamai di sini ialah hunya kembali kepada lafaz begitu ya, daripada ilmu mantik. Ya, bukan kembali kepada kaidah tadi. Jadi ilmu mantik yang di sini ialah lafaz daripada matan sulam tadi, dinamai oleh musannif, karangannya ini ialah bisulamil munawraqi. Ya, beliau musannif menamai karangannya dengan nama Sulam Munawraq. Ya. Sulam gitu, fil amril hissi, atau dalam istilahnya bentuk nyatanya sulam itu ialah ma yurtaqa bihi wa yatawassalu bihi. Yaitu sesuatu yang kita gunakan untuk memanjat. Sulam itu tangga, bisa diartikan dengan tangga sulam itu. Nah, di sini kita mulai masuk ke sebab penamaan daripada karangan beliau ini. Namanya adalah Sulam Munawraq. Nah, sulam ialah sebuah tangga dalam bentuk hissi, atau dalam bentuk yang bisa kita indra seperti itu, ialah tangga, bisa memanjat menggunakannya. Wal munawraq bima'na al-muzayyan, al-muzakhraf, yaitu sesuatu yang indah seperti itu. Nah, lima innahu yatawassalu bihil al-ilmu bi ba'dil qawaid al-mantiq. Nah, dengan sulam munawraq ini, dengan tangga yang indah ini, ya, diumpamakan kita dengan karangannya beliau ini kita bisa naik seperti itu. Di bait setelahnya, yurqa bihi sama'ul ilmil mantiq. Ya, kita bisa naik dengannya, atau dengan sulam munawraq ini, sama'ul ilmil mantiq. Ya, kita bisa menaiki tingginya dan luasnya daripada ilmu mantiq. Ya, ini adalah alasan penamaan daripada musannif. Nah, kemudian di bait setelahnya, Ustaz, tolong agak pelan dikit, Ustaz, soalnya saya juga nyoret. Nggak sambil kekejar. nyoret ya? Iya, sambil nyoret, Ustaz. Maksudnya baik. agar benar-benar matang. Mau tanya, nanti kita di perbait akan dibongkar kan, Ustaz ya? Atau Benar. dibacakan aja? Ya, untuk saat ini karena masih muqaddimah Ustadz, jadi hanya sekedar kita baca terjemahnya aja, karena kan belum masuk kepada qawanin atau qawaid ya Ustadz. Baik, Hasan, Ustaz, syukran. Ya, jadi nanti ketika sudah masuk, misalkan nanti ke anwa'ul ilmil hadis misalkan, atau anwa'ud dalalah wa da'iyah, nanti mungkin kita perlu tasjir atau perlu pemetaan begitu. Ya, untuk ini masih muqaddimah, nanti kita akan sekedar baca dan pahami bersama seperti itu. Ya. Barangkali tadi ada yang terlewat atau yang belum paham, mungkin bisa bertanya supaya nanti sama-sama kita beristifadah daripada pembelajaran ini. Ya, Ustaz, saya Huduri dari Jakarta Utara, Ustaz. Ya, silakan Ustadz Huduri. Jadi di awal pembahasan Ki Musannif mengawali dengan kata Alhamdulillah, jumlah ismiyah. Kemudian pada tahap berikutnya beliau mengungkap kembali dengan nahmaduhu, dengan jumlah fi'liyah. Barangkali ada hikmah tersendiri, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, baik. Untuk hikmah daripada memuji dengan sigoh jumlah ismiyah dan juga sigoh jumlah fi'liyah bisa kita pelajari, cuman karena di sini menimbang daripada para peserta dan hadirin seperti itu, daripada latar belakang yang berbeda, mungkin takut nanti malah terlalu kemana-mana begitu, Ustaz. Tapi adapun ketika ditanyakan nanti daripada sigoh memuji atau alhamd bil ismiyah itu bisa kita temukan nanti maknanya ialah al-istimrar begitu.
Begitupun nanti dengan sigoh fi'liyah nanti pun ada penjelasannya. Cuman karena menimbang daripada peserta yang datang dari berbagai macam latar yang berbeda, saya mencukupkan mungkin untuk tashil saja seperti itu. Jadi menjelaskan beberapa poin yang sepertinya penting. Seperti itu, Ustadz. Iya. Ya, syukran Ustaz. Iya. Karena juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sendiri juga tidak mempunyai data seperti itu, data atau pengetahuan saya kepada para peserta, apakah para peserta itu sudah bisa istilahnya berbahasa Arab atau kemampuan bahasa Arab sampai di mana. Jadi saya untuk menanggulangi itu atau antisipasi nanti ada peserta yang tidak paham atau terlalu jauh pembahasannya, saya cukupkan gitu dengan hal-hal yang saya kira sangat inti seperti itu. Iya. Ustaz, afwan Ustaz, saya akan terlambat tadi ya mengikutinya karena memang ada pekerjaan di luar. Apakah pada awal pertama itu seluruh peserta memperkenalkan diri, dari mana, kemudian background-nya seperti apa, barangkali untuk dalam rangka ta'arufan serta ini bahan juga buat Pak Ustadz gitu, buat Kiai ya. Baik. Iya. Nah, jadi dari tadi awal pertemuan saya sudah koordinasi dengan pihak penyelenggara seperti itu, apakah baiknya dilakukan perkenalan. Tapi karena memang saya tidak punya datanya untuk istilahnya mengabsen dan melakukan perkenalan, jadi untuk melakukan perkenalan secara langsung saya kira tidak kondusif begitu, Ustaz. Karena nanti urutannya seperti apa, kemudian siapa yang belum, siapa yang sudah juga kita tidak mengetahui seperti itu. Mungkin nanti setelah ini coba nanti saya minta datanya peserta yang hadir di daurah mantik ini supaya nanti bisa perkenalkan di satu persatu supaya kita saling mengetahui dan kita bisa mengukur kira-kira pembahasan seperti apa yang kiranya cocok seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik. Ya, di sini saya ulas lagi daripada bait yang pertama gitu singkat saja. Yang tahu ada yang tadi belum jelas atau tertinggal seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Ya, segala puji bagi Allah atau pujian bagi Allah alladzi qad akhraja yang telah menampakkan ya, hasil-hasil atau natijah daripada berpikir li arbabil hija. Yaitu hasil pola pikir atau hasil olah pikir li ashabil aqli atau orang-orang yang memiliki akal. Wa hatta anhum dan ialah Allah yang menyingkirkan daripada akalnya orang-orang yang berakal itu kullah hijabin segala penutup ya min sahabil jahli daripada kebodohan yang diumpamakan seperti awan. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah sampai tampak ya bagi mereka atau bagi orang-orang yang berakal syumusul ma'rifah yaitu pengetahuan yang seperti syumus atau matahari yang terang benderang. Nah, ro'au mukhaddaratiha munkasifah. Ro'au mereka melihat orang-orang yang berakal itu sampai akhirnya mereka itu melihat orang-orang yang berakal itu mukhaddaratiha yaitu hal-hal yang tertutup atau yang terselubung. Yang terselubung oleh apa? Yang terselubung oleh hanya itu balik kembali ya ke hijab atau penutup-penutup. Munkasifah yang akhirnya tersingkap. Nahmaduhu jalla alal in'ami ya. Kita memuji Allah yang maha agung azama alal in'ami atas nikmat-nikmat binikmatil imani ya atas nikmat iman wal Islam man khassana bi khairi man qad arsala yang telah memberikan kepada kita khassana atau mengkhususkan daripada kita umat muslim pada saat ini bi khairi man qad arsala daripada utusan yang paling mulia wa khairi man hazal maqamatil ula
dan yang paling baik, yang terbaik, yang mendapatkan derajat yang tertinggi. Haza bima'na nala, atau haza itu bisa dipahami mendapatkan atau memiliki. Maqamatul ula ialah derajat yang tinggi, yang luhur. Muhammadun sayyidu kulli muktafa. Ya, Muhammadun di sini ialah Nabi Muhammad, begitu yang tadi sudah kita singgung tadi di bait sebelumnya. Man khossona bi khairi man qad arsala, sebaik-baiknya utusan, wa khairi man hazal maqamatil ula, dan yang mempunyai derajat yang tinggi ialah Nabi Muhammad. Ay Muhammadun sayyidu kulli muktafa. Nah, Al-Arabiyil Hashimil Mustafa. Yang Nabi Muhammad ini adalah orang Arab, Al-Hashimi daripada Bani Hashim, Al-Mustafa, yaitu yang menjadi sebuah pilihan atau nabi di sini gitu konteksnya. Sallallahu alaihi lahu madamal hijab. Nah, bersolawatlah di sini musannif mengatakan gitu, salawat alaihi lahu, Allah pun bersolawat kepadanya, madamal hijab, atau bisa dikatakan sini ialah hingga akhir zaman, seperti itu. Muddata dawamil hijab, yaitu sampai atau selama adanya akal. Yang akal ini yahudu min bahril ma'ani lujaja. Yang akal ini ia terus menyelam ya ke dalam lautan makna-makna. Lujaja ialah ma'un azimun muttarib ya. Jadi lujaja ini adalah sifat daripada bahar gitu, yang bisa dikatakan air laut itu kan beriak gitu ya, berombak seperti itu lah kira-kira. Ini banyak kata-kata kiasan seperti itu. Wa alihi wa sahbihi, dan pula kepada keluarga, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, ai sahabat Nabi Muhammad, zawil huda ya, yang memiliki petunjuk. Man syubbihu bi anjumin fil ihtida, yang diserupai atau diserupakan oleh Nabi di sini bi anjumin fil ihtida, sebagaimana bintang-bintang dalam memberi petunjuk. Ya, saya ulangi sekali lagi, baik di sini yusiru ila hadisin Nabi, yang menunjuk kepada sepenggal hadis Nabi, yaitu Nabi berkata, ashabi kan nujumi bi ayyihim iktadaitum. Jadi pada saat zaman dulu, bintang-bintang ini memang mohon maaf, Pak Huduri mungkin bisa dimatikan mic-nya, mohon maaf. Nah, jadi bintang-bintang ini pada zaman dahulu itu memang memberikan petunjuk bagi para musafir untuk melakukan sebuah safar seperti itu. Tolong dimatikan dulu Bapak. Ya, mohon maaf sekali lagi bagi yang belum mematikan. Nah, kemudian setelah hal seperti itu, Nabi menyerupai para sahabatnya seumpama bintang-bintang. Yang tadi mana bintang-bintang memberikan petunjuk, begitupun para sahabatnya memberikan petunjuk bukan bagi hanya orang yang bersafar, tapi bagi seluruh umat muslim, mendapatkan petunjuk daripada sahabat-sahabat Nabi. Nah, kemudian wa ba'du fal mantiqu lil janani. Nah, maka fal mantiqu lil janani. Maka mantik itu untuk janan. Janan itu bisa kita artikan ialah akal atau kuah fikriyah. Nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Nah, jadi wazifah atau peran daripada mantik itu seperti perannya nahwu untuk lisan. Jadi nahwu itu untuk menjaga lisan kita dari salah dalam berucap, mantik menjaga nalar kita dalam berpikir. Seperti itu. Nah, kemudian di bait setelahnya dijelaskan faya simul afkaro an goyil khoto. Maka mantik itu menjaga al afkaro ya, pikiran kita atau pikiran-pikiran, yang pikiran itu ialah tadi tartibul umuril ma'lumat ditawassul ila amrin majhul, an goyil khotok, daripada kesalahan ya, wa an daqiqil fahmi, dan daripada dalamnya kita sebuah pemahaman, memahami sebuah pemahaman seperti itu, yang yakshiful gitu, menyingkap sesuatu yang tertutup. Fahaka min usulihi qawaida, fahus, maka ambillah, min usulihi qawaida, daripada dasar-dasar atau usul atau konun daripada mantik,
Ya, usulihi ay usulil mantik. Qawaidah. Qawaidah yaitu adalah sebuah kaidah universal, kaidah umum. Yang tadi sudah saya singgung sedikit, contohnya seperti kaidah-kaidah yang ada pada ilmu nahwu, kaidah kuliah, ya, kullu fa'ilin marfu. Misalkan ini kita ambil contoh aja supaya ada pendekatan seperti itu. Nah, daripada kaidah kuliah ini, indaroja tahtaha juz'iyat katsirah. Ya, jadi di bawah kaidah ini banyak sekali juz'iyatnya atau bentuk-bentuk parsialnya. Jadi semua fa'il, apapun itu fa'ilnya seperti itu, pasti marfu. Nah, ini sebuah contoh daripada kaidah atau kaidah kuliah. Tajma'u min fununihi fawaida. Ai tajma'u min anwa'ihi. Funun bisa diartikan anwa, ya, dari beragamnya atau dari macamnya kaidah kuliah ini, yang tadi dari ilmu mantik atau dari usulil mantik, fawaida. Ya, kita akan mendapatkan fawaida atau faidah-faidah atau keutamaan yang banyak. Nah, di Ustaz, sini ada satu musanif makna yang ketinggalan satu, Ustaz. Lil janani, bait ke-9, Ustaz. Fal mantik lil janani. Lil janani apa ya, Ustaz, tadi, Ustaz? gimana Ustaz? Ada satu kalimat lil janani. Saya ketinggalan satu itu, Ustaz. Ma'manahu ada, Ustaz. Bait ke ya, wa ba'du fal Atal mantiqu lil ketinggalan. janani Ustaz. Ya, baik. Jadi perumpamaannya itu ya, janan itu bentuk mufrad seperti itu ya. Jadi janan ini bisa diartikan akal atau azzihan di sini. Karena apa? Karena nisbatuhu kan nahwi lilisan, ya, diumpamakan seperti halnya hubungan atau pada apa namanya? Nisbahnya nahu untuk lisan. Nahu itu kan untuk menjaga lisan kita. Nah, maka mantik lil janani atau untuk nalar kita atau untuk akal kita, ya, itu seperti nahu menjaga lisan. Maka mantik pun menjaga nalar dan akal kita seperti itu. Ya, padanan kata yang cocok di sini bisa kita pahami ialah akal atau kuah akliyah seperti itu daripada makna janan. Ya, ada yang kurang jelas, mohon maaf, silakan barangkali ada yang kurang jelas supaya ditanyakan. Bismillah Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, silakan Ustaz. Yang bait ke-6 tuh arti muktafa itu artinya apa Ustadz? Muktafa itu artinya muttaba. Muttaba. Muttaba itu artinya adalah pengikut. Oh, pengikut. Iya, Baik. Syukran Ustadz. iya. Dan sayyidul kulli muktafa, sayyid itu bisa kita katakan raja atau tuan ya. Karena kan Nabi Muhammad itu kan bisa kita artikan sebagai junjungan. Jadi kita ini adalah pengikutnya. Nah, beliau adalah yang diikuti, beliau adalah tuannya, beliau adalah sayyidnya. Seperti itu. Sayyidul kulli muktafa. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya langsung saja seperti itu ya, supaya nanti bisa langsung dipahami dan bisa beristifadah. Takutnya kalau nanti nanti atau diakhirkan pertanyaannya malah nanti kurang efisien seperti itu. Baik, kita lanjut. Samaituhu bisulamil munawraqi. Ya. Saya menamainya, di sini balik kepada adomir itu, yarji'u ila alfazil lati wado'at li ifadatiha. Jadi maksudnya di sini adalah balik ke karangan atau ke tulisan yang dikarang oleh musonif. Jadi musonif di sini menamai karangannya. Ya, karangannya itu yang sekarang Bapak lihat ini, dari muqaddimah sampai nanti khotimah, itu adalah karangan daripada Syekh Al-Akhdari, yang Syekh Al-Akhdari menamainya dengan Bisulamil Munawraqi, ya, dengan Sulam Munawraq. Yang mana sulam ialah ma yurtaqo bihi wa yatawassalu ilaihi. Ma'alish, ma yurtaqo bihi wa yatawassalu bihi, yang mana dengannya itu kita bisa naik atau memanjat sampai ke atas. Min suflin li ulwin, daripada tempat yang rendah ke yang tinggi.
Nah, ini bisa kita pahami padanan katanya sulam inilah tangga. Ya. Atau apapun itu, misalkan zaman sekarang banyak nih alat-alat yang bisa kita untuk naik, misalkan eskalator ke apa, silahkan dipahami demikian juga tidak salah seperti itu. Jadi ini memang apa namanya, lebih ke maknanya. Sulam itu ada artinya sebuah alat yang bisa membantu kita untuk naik. Al-munawraq di makna al-muzayyan, al-muzakhraf. Jadi al-munawraq ini adalah sesuatu yang indah, yang hias seperti itulah, yang elok. Nah, maksudnya apa nih? Sulam di sini dia menaikkan apa dari apa ke apa gitu kan? Kalau kita bicara tentang tangga, berarti kan dari bawah ke atas gitu. Nah, kalau sulam di sini karangan beliau ini tuh mau membawa kita dari apa terus kemana gitu. Nah, yantaqilu bihi minal jahli bil mantiki ilal ilmi bi ba'di qawaidiha. Jadi dengan karangan beliau ini ya, yang mengkupas ilmu mantik, yuntaqalu bihi, kita akan dipindahkan dengannya atau kita akan naik ya dengan karangan beliau ini minal jahli, dari awal kita kebodohan, kita yang memiliki ketidaktahuan, yantaqilu bil mantiki ila ilmin, kepada sebuah pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian di bait selanjutnya yurqa bihi, yaitu kita naik atas dengan karangan beliau ini, hinya itulah balik kepada Sulamun Nawraq, sama ilmil mantiki. Nah, kita akan naik ke tingginya atau ke eh, istilahnya agungnya daripada ilmu mantik. Di sini menyerupai ilmu mantik dengan sama. Ya, lagi-lagi ada pentasbihan di sini ya. Penyerupaan ilmu mantik dengan langit. Yang mana langit itu mempunyai sifat tadi apa? Langit mempunyai sifat ulu wal irtifa wal wasa. Ya, langit itu mempunyai sifat yang tinggi, luhur dan luas. Seperti itu. Nah, kemudian wallaha arju an yakuna khalisa liwajhihil karimi laisa khalisa. Dan musannif di sini berharap ya, wallaha arju, saya demi Allah memohon atau meminta an yakuna khalisa, untuk ikhlas ya. Khalisa min kulli syawa'in, maksudnya ialah memurnikan niat saya, yaitu liwajhil karimi ya, untuk Allah semata, atau liwajhil karimi maksudnya ialah kepada Allah. Mengerjakan karangan ini atau membuat matan ini ikhlas karena Allah. Laisa khaliso. Ya. Khaliso ialah di sini bisa diartikan kebalikan daripada khaliso. Bukan karena yang lain, seperti itu maksudnya. Jadi ikhlas, musannif sini memohon supaya diikhlaskan dalam mengarang matan ini. Liwajhil karim, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisa khaliso. Ya. Atau bisa dibilang khaliso di sini artinya adalah naqiso. Ya. Atau kurang. Kemudian bait setelahnya wa an yakuna nafi'an lil mubtadi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Dan semoga bermanfaat ya, menjadi manfaat karangan beliau ini lil mubtadi, untuk para pemula. Pemula di sini maksudnya ialah para pemula dalam menuntut ilmu. Nah, bihi ilal mutawwalatiyah tadi, yang dengan karangan beliau ini, dengan matan Sulam Munawraq ini, ilal mutawwalatiyah tadi, para mubtadi, para pemula dalam penuntut ilmu, bisa sampai ke mutawalat, atau bisa menggapai daripada mutawalat, atau bisa paham daripada mutawalat. Apa itu mutawalat? Mutawalat itu ialah kitab-kitab lanjutan. Jadi next level istilahnya lah, level-level daripada setelah yang pemula. Jadi untuk mantik sendiri itu juga banyak mustawanya seperti itu. Seperti halnya dalam bidang ilmu yang lain, tentu adanya klasifikasi. Ada yang bagi yang pemula, nanti ada yang sudah menengah, mustawa mutawasid, nanti ada juga mustawa muntahi, seperti itu. Barangkali Bapak Ibu atau kawan-kawan bisa melihat begitu ya, daripada
klasifikasi tingkatan ilmu mantik ini daripada kitab-kitabnya. Jadi beberapa kitab memang dirancang untuk mubtadi, seperti halnya matan sulam ini. Sampai musannifnya sendiri pun menyatakan wa an yakuna nafian lil mubtadi. Nah, memang matan sulam ini diperuntukkan bagi para pemula dalam memahami ilmu mantik. Nah, berarti ini selain menjadi informasi bagi kita, juga menjadi istilahnya pembakar semangat dan motivasi. Bahwasannya masih banyak, ya, masih tinggi tingkatan-tingkatan daripada ilmu mantik ini. Barangkali nanti yang sudah menyelesaikan pembelajaran ilmu mantik di level mubtadi atau level pemula, nanti bisa naik ya ke kitab selanjutnya. Misalkan ada kitab Tahzibul Mantik ya, atau Tahzibul Tahzib li Taftazani, itu nanti bisa naik juga ke kitab yang lebih tinggi lagi, misalkan kitab Syamsiyah. Nah, ini kurang lebih gambaran daripada tingkatan atau mustawa di ilmu mantik. Ya, baik. Ya, kurang lebih dari pemaparan kita di awal daripada sejarah ilmu mantik, menyinggung sedikit sejarah, kemudian cerita sampai bisa diadopsi ilmu tersebut ke dalam umat Islam, seperti itu bisa menyebar dan marak dipelajari oleh umat Muslim, sampai akhirnya kita tadi masuk ke muqaddimah kitab atau muqaddimah matan. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau bisa didiskusikan. Karena mengingat dan menimbang saya sendiri juga belum mengetahui daripada para peserta, daripada background dan latar belakang, barangkali ada yang masih kurang dipahami, boleh silakan bertanya. Kita boleh berdiskusi dulu, seperti itu Bapak Ibu. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Iya, silakan Ustadz Abdul Ghani. Ya, syukran. Terkait ilmu mantik sangat menarik ya. Sebelumnya saya di pesantren pernah belajar karena mungkin udah lama banget, sekitar 15 tahun yang lalu saya udah lupa. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kebetulan lagi ngambil tafsir Quran, ilmu tafsir Quran lah ya di PTIQ. Nah, akhirnya saya butuh ilmu mantik lagi nih buat bongkar tafsir. Nah, saya mau bertanya, Ustaz, ilmu balago juga saya pernah belajar tapi lupa saya, Ustaz. Maksudnya ilmu mantik dan balago itu kaitannya gimana, Ustaz ya? Kalau mantik itu bagaikan anak tangga yang akan menaik ke luasnya pengetahuan, kalau untuk balago itu apa ya, Ustaz? Soalnya saya baca-baca kias di mantik pun ada. Syukran, Ustaz. Iya, jadi pernyataan Ustadz yang bilang tadi kias di mantik pun ada. Nah, sebenarnya ini agak keliru Ustadz ya. Karena memang kias itu ada di mantik Ustadz. Jadi bukan ada di fan lain. Jadi memang di mantik itulah pembahasan kias. Seperti halnya Ustadz lagi mengkaji ilmu balaghah kemudian menemukan istilah marfu atau isim marfu atau isim mansub. Nah, isim mansub atau isim marfu itu sebenarnya bukan pembahasan dari ilmu balaghah tapi pembahasan dari ilmu nahwu. Adapun muncul di pembahasan ilmu yang lain karena memang istilah tersebut termasuk daripada istilah-istilah ilmu alat seperti itu. Jadi kalau untuk balago itu khususnya untuk di mananya, Ustaz ya? Maksudnya biar saya ingat lagi, Ustaz. ya, balaghah itu ya ini kita untuk pengetahuan bersama saja, agak keluar dari pembahasan. Kalaupun ilmu balaghah, ya ilmu balaghah itu ialah ilmu yang kita gunakan untuk menyingkap makna-makna. Ya, kita mempelajari dari ilmu balaghah nanti itu ada 3 macam cabang ya dari ilmu balaghah itu. Ada ilmu ma'ani, ya, ada ilmu ma'ani, kemudian ada ilmu bayan, kemudian ada ilmu badi'. Nah, balaghah ini kita pelajari untuk menyingkap makna. Ya, sangat beda betul daripada mantik. Kalau mantik itu adalah menjaga nalar kita dalam salah berpikir, sedangkan balaghah itu kita pelajari untuk bisa kita membedakan makna hakiki dan makna yang majazi. Begitupun seterusnya. Karena nanti untuk kita memahami Al-Quran tersendiri, kita tidak bisa memahaminya dengan, mohon maaf, mata telanjang, atau kita memahaminya dengan sekedar penterjemahan semata gitu. Karena nanti banyak makna-makna yang harus kita takwil dulu, harus kita takwil dulu gitu, harus kita
sesuaikan dulu maknanya, apakah yang dimaksud ialah makna hakiki, apakah makna majazi, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pembahasan yang sangat amat mendalam dan luas pula pembahasannya di ilmu balago. Bang Ustadz, Ana jadi ingat lagi, Sufran. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, kita jadi di sini forumnya saya harap bisa lebih aktif dan saling berdiskusi di akhir pembelajaran supaya nanti membangun istilahnya chemistry begitu Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa dengan mudah saling beristifadah seperti itu. Kalaupun dari para peserta ada yang ingin menambahkan, saya sangat mempersilahkan barangkali ada maklumat yang ingin ditambahkan. Cuman tadi saya khawatir sedikit ada beberapa peserta mungkin yang datang dari background yang berbeda, jadi saya takut agak melebar kemana-mana, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustadz, saya Dila dari Riau. Saya nggak punya basic agama karena saya basicnya dari eksak. Mohon maaf Ibu, boleh lebih dekat sedikit mic-nya karena suaranya sangat kecil Ibu, mohon maaf. Saya pakai ini. Saya basicnya bukan dari pesantren, agama, kayak gitu. Saya basicnya dari eksak.